Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 SD dan kelas 6 SD hari Jumat 26 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bencana alam dan buku saku. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke materinya. Untuk materi kelas 5 hari ini, di episode 39, Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana, sinopsisnya adalah topik pada hari ini masih seputar menghadapi bencana. Kak Angga akan memberikan info tentang pusat gempa yang disebut epicentrum dan hipocentrum. Kita bisa loh menentukan epicentrum suatu gempa. Ada pula cerita menarik dari buku berjudul Itam dan U tentang itam yang hampir tersapu gelombang air laut. Adapun proyek kreatif membuat buku saku tanggap bencana di hari kelima minggu ini tiba pada tahap pembuatan laporan. Itulah sinopsis untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama kali ini adalah apa yang dimaksud dengan pusat gempa epicentrum? Epicentrum sendiri adalah gempa bumi yang terjadi di luar permukaan bumi. Jadi pusat gempa epicentrum itu artinya pusat gempa yang terjadi di luar permukaan bumi. Itu ya adik-adik, sudah tahu kan tentang gempa epicentrum. Sekarang yang akan kita bahas di soal yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan pusat gempa hipocentrum? Jawabannya, hipocentrum adalah sumber gempa di kedalaman bumi tertentu. Lokasi pusat gempa ditentukan berdasarkan pengukuran gelombang seismik. Nah, bedanya kalau epicentrum tadi di luar, kalau ini berada di kedalaman bumi tertentu. Itu ya adik-adik bedanya. Oke, untuk yang kelas 5 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk untuk soal dan jawaban serta materi untuk kelas 6. Untuk sinopsis di kelas 6 episode 39 adalah Dania dan ibu bertemu Siwi di kafe. Siwi penasaran karena melihat Dania membawa buku saku. Ibu Dania pun menjelaskan apa itu buku saku dan cara membuat buku saku penyelamatan diri ketika menghadapi bencana. Siwi dan Dania juga membahas buku Burung Kolibri Telah Bicara. Mereka membahas bencana banjir dan ibu bilang, luas daerah banjir bisa dihitung dengan rumus lingkaran loh. Penasaran? Mari kita saksikan videonya. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 6 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan cara membuat buku saku. Jawabannya, yang pertama yaitu petakan apa saja hal yang ingin dijabarkan. Nah, karena ini temanya adalah penyelamatan tentang bencana alam, jadi ini bisa tentang penyelamatan diri ketika terjadi bencana alam. Yang kedua, urutkan setiap bab atau subbab, jangan sampai berantakan supaya membacanya juga lebih mudah. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, gunakanlah kalimat yang lugas, tegas, serta efektif. Yang kelima, berikanlah ilustrasi atau gambar-gambar. Sangat direkomendasikan jika pembaca tidak
mempunyai gambaran. Nah, ini supaya pembacanya bisa lebih paham apa yang ada di buku saku tersebut karena ada ilustrasinya, dan supaya isi dari buku saku tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Oke, itu soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Apa saja kerugian yang disebabkan dari bencana banjir? Jawabannya, yang pertama, kerugiannya adalah di masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari, seperti masalah kulit ataupun diare. Yang kedua, yang pasti adalah kerugian ekonomi karena barang-barangnya tergenang air dan bisa saja barang-barangnya itu rusak. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Nah, air itu kan manfaatnya banyak sekali ya bagi makhluk hidup. Jadi jika sulit didapatkan air bersih, maka makhluk hidup pun juga mengalami kerugian atas hal tersebut. Yang keempat, aktivitas warga terhambat karena adanya genangan air. Yang kelima, munculnya korban jiwa. Tidak bisa dipungkiri bahwa bencana banjir juga bisa menyebabkan munculnya korban jiwa. Oke, itulah materi dan soal jawaban hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke grup WhatsApp kalian. Komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.